Hai, selamat pagi Rif. Em, Balkis, halo. Oh, Ntar ya.
Nah, ini udah pada join. Halo, selamat pagi semuanya. Hai Galang, Reza, Faizi. Kak, maaf kemarin saya nggak bisa join. Kemarin saya ada les yang bentrokan jadwalnya. Ya, nggak apa-apa, Rif. Oke, bentar ya. Ada coba absen dulu. Iya, oke gini. Oh, itu sih Ah, banyak. yep. Hai, selamat pagi semuanya. Nah, udah ada Faiza sama Ernest juga. Halo. Oke. Bentar ya, berarti siapa yang belum join? Selamat pagi. Rif udah, Balkis udah, Rajendra belum. Terus Ahmad Faizi udah, Galang udah, Giana belum ya. Faiza udah, Daryl belum. Kemudian Reza udah, Tambing Samuel belum. Kita akan mulai aja. Jadi selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi kelas Python Pro 2 ya dari yang pekan lalu. Sebelum itu udah pada sarapan? Udah sarapan belum? Udah. Belum. Oke, yang belum boleh banget sambil ambil cemilannya ya. Boleh sambil ambil cemilannya ya. Karena hari ini kita akan lanjutin belajarnya ya biar tetap fokus, oke? Udah. Hari ini pakai VS Code atau masih ada kalau gue hari ini pakai VS Code ya. Oke, jadi hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran baru di mana kita akan mulai masuk ke pengembangan seluler. Nah, ada yang masih ingat gak pekan lalu itu kita belajar apa? Pekan lalu kita belajar tentang review ya, review fungsi dan OOP. Hari ini kita akan masuk ke dalam pelajaran tentang pengembangan seluler. Nah, sebelum dimulai, semuanya boleh di-share screen dulu untuk buka VS Code-nya masing-masing ya. Kadot pengen lihat udah pada punya atau belum ya. Coba. Boleh di-share screen dulu Visual Studio Code-nya semua. Dan Kadot pengen cek apakah itu udah bisa dipakai atau belum. Silakan. VS Code-nya yang Algo ya. Ya, di-share screen dulu, dibuka VS Code-nya masing-masing. Yang belum ada, kasih tahu ya. Saya ini beda laptop, jadi VS Code-nya nggak ada. Oke, ini yang nggak ada, boleh di-download dulu dari link yang ada di chat Zoom. Ya, coba di-download dulu. Langsung login aja ya. Coba Kadot pengen cek. Oke, Faiza udah bisa. Galang, download dulu. Reza, iya. Ernest, oke, lagi login. Ernest, nama kamu tuh Tambing Samuel siapa ya? Kamu ada Tambing Samuel nggak?
Nama lengkap kamu siapa, Ernest? Itu kebalik Kak, Samuel Ernest Tambing harusnya. Oh, oke. Faizi, oke. Yang lain di share screen dulu. Ada Balkis, Daryl, Giana. Belum share screen. Share screen dulu, Kak Dot. Pengen cek. Bentar, Kak. Download dulu. Oke. Kayak izin nanya kalau VS Code ke restart itu pakai yang pernah diinstal juga nggak tahu. Nanti dilihat dulu aja. Giana di share screen ya. Kak Dot pengen lihat udah punya VS Code-nya atau belum. Iya gini kan, betul. Dikasih emot smile. Itu bisa diklik nggak yang ini coba Rif? Ah udah bisa ya udah. Oke. Iya langsung diklik aja itu yang Juli 27 itu klik nomor satunya ya coba. Langsung diklik tombol kuningnya dan ke nomor satu. Cobain ya. Ini klik see more, galang. Eh, isn't commonly downloaded, make sure ya. Klik lagi ini. Loh kok dihapus sih? Aduh, long lagi deh. Ini satu aja. Ya, cancel yang ini. Eh, Nah, ini kalau misalnya gini, artinya Kivi-nya belum keinstall nih, Reza. Coba kamu close dulu. Udah ya, ya, pip install. Bisa nggak pip install Kivi? Ini. Nah, enter. Gmail, enter, bla. Oh, udah. Bisa ya. Siap. Ernest bisa. Ernest sudah benar nih. Mantap. Faizi, mana Faizi? Dilihat VS Code dulu. Nah, ini kuning lagi nih, Faizi. Coba kamu klik dulu di sini. Terus play. Nah, ini pip install Kivi di sini. Pip install Kivi. Pip spasi install spasi Kivi yang ini. Entar. Sip, oke. Rif. Nah, ini pip install Kivi, Rif. Salah. Gitu sih. Pip install, pip spasi install spasi Kivi. Nah, entar. Oke, udah bisa ini share screen-nya semua layar aja, Balkis. Jangan Google Chrome aja. Diganti dulu share screen-nya. Coba share screen semua layar aja. Nanti soalnya perlu diinstal. Oke, Giana udah benar. Feiza, oke. Itu English.
install. Udah bisa belum, Galang? Loh, kok cancel lagi sih? Oh, ini nih, ini titik tiga nih. Titik tiga, jangan yang itunya. Ha, keep, show more, keep anyway. Bentar. Lama ya, Galang. Mana Balkis sudah? Oke, lagi install. Yang lain bentar ya. Ntar baru kita mulai masuk materinya. Loh, kok nggak bisa ya? Ayo coba diklik terus. Klik dulu. Klik lagi. Ini si more. Kesini coba. Install KV-nya di mana, Kak? Sudah kamu installnya CMD di perangkat. Udah kok, kamu nggak harus diinstal soalnya nggak warna kuning itu. Nah, kamu udah benar, Faiza. Ke download Galang. Nah, loading banget. Nah, ini udah ada nih. Double klik, klik, klik. Udah ya. Mana? Double klik, Galang. Bisa nggak, Balkis? Oke, itu lagi install ya. Itu English. Oke. Next. Install. Set. Tapi saya nggak pernah nge-install, Kak. Coba kamu play dulu deh. Kamu klik di sini. Play. Daryl udah belum ya? Punya kamu? Oh, belum nih. Pip install berarti. Pip install Kivi. Pip spasi install Kivi. Daryl, kamu udah punya VS Code-nya belum? Share screen dulu Daryl ya. Giana udah nih. Daryl udah.
Halo, Daryl. Ini more info. Lo aku di close. Eh, ikutin dulu aja ini. Ini more info. Klik more info. Run anyway. Coba kamu play dulu, Daryl. Nah, ini klik di sini. Klik di sini. Play. Nah, ini pip install Kivi juga nih di sini. Pip install Kivi. Semuanya di play dulu nomor satunya ya. Kayaknya perlu diinstal deh berarti semuanya. Meskipun nggak ada error kuningnya. Nah, sip. Waduh. Golden install packages due to an error. Access is denied. Kamu tadi ada ini nggak allow gitu nggak, Daryl? Harusnya di allow sih. Udah saya allow kak. Ini kalau dari sini artinya nggak ke allow, ke denied. Karena nanti kamu cancel atau bukan allow atau yes, pilihnya yang no. Coba lagi deh. Oh, kamu baru install juga. Iya kak. Coba pip install lagi. Nggak bisa ini nggak di allow sama kamu nih. Balki sama Galang di allow dulu ya. Itu pokoknya kalau ada apapun diklik yang allow sama yes ya. Uninstall dulu aja ini. Ini di close aja dari udah salah. Ini nggak bisa ngejalanin apa-apa punya kamu. Gak usah dimatiin share screen-nya mana sih ini Kadot bantuin aja. Share screen-nya semua layar. Coba ini Ernest di play dulu Ernest. Udah bisa belum Ernest? Klik di sini, play. Kok nggak ada apa-apa? Close terus login ulang Ernest. Nah, close VS Code-nya, login ulang. Reza udah ya? Oke, Reza udah. Faizi coba play Faizi. Oke, Faizi udah. Rif, Rif share screen-nya semua layar Rif. Kalau kamu VS Code doang, Kadot nggak bisa lihat ini hasilnya gimana. Rif, matiin dulu ini nih, Kadot matiin share screen. Share screen ulang ya. Kok gini Faiza? Coba di play. Bisa nggak? Kok di setengah gitu sih? Hah? Di install lagi coba. Udah sih, coba play lagi.
Nah, udah. Feza udah. Balkis, Balkis kamu minimize ini. Buka Algo VS Code-nya. Iya, login. Lupa kah? Ini nih. Ini. Ini username sama passwordnya ya. Giana udah oke. Daryl, eh di uninstall dulu ya. Coba mana ke yang tadi sini. Ketik di sini uninstall. Uninstall. Nah, remove. Sorry. Dihapus jadi remove aja. Remove. Eh, nggak ada sih. Uninstall berarti in. Nah, tuh. Ini. Ini. Ya, cari VS Code. Algo ya. Algo apa ya? Coba Algo. Nah, ini klik titik tiganya, delete. Yes. Pokoknya kalau ada yes, yes, low gitu, yes ya. Jangan di cancel atau no. Nah, ini klik nomor tiga. Klik nomor satu. Galang udah belum? Oke, ini langsung double klik aja dibuka di sini Galang. Login. Balkis klik kuningnya, ya, next. Hmm. Terus kamu klik di sini, play. Ini klik tombol play-nya. Ini nih, ketutupan zoom itu kayaknya. Hmm. Kayak sini udah, Kak. Udah. Nah, ini ya udah muncul tuh. Sip, oke. Oke, punya si Balkis udah. Galang login dulu, Galang. Daryl, udah tadi di uninstall ya. Mana? Ini coba settingsnya diklik. Oke, udah ya. Ini di close. Ini close dulu aja, pilih satu. Bukannya satu aja. Ini nih. Oh, udah. Ini apa sih? Nanti baca dulu. To complete the installation setup. Oh, kamu udah install lagi. Karena ini install yang tadi. Oh, ini Yang uninstall tadi ya. salah. Yang Yang tadi hapus ya. salah. Ya udah, Heeh. ini di restart dulu ya komputer kamu. Kenapa? Bye. Ernest, ini pip install dulu Ernest. Pip install Kivi. Pip spasi install spasi Kivi. Ini nih, dibaca. Nah, entar.
Oke. Galang udah belum? Bukan nomor 3 Galang. Heeh, nomor 1. Terus ini klik tombol kuningnya. Ini kamu klik app-nya. App-nya. Ini klik. Ya, play. Ini di play. Nah, nah, ini kamu ketik di bawah. Ini klik dulu close-nya. Cancel yang ini. Ya, ketik di bawah pip install Kivi. Di sini. Pip install Kivi. Pip. Gini. Bentar. Wah, ini sama juga nih punya kamu nih. Kok nggak di-allow sih tadi? Di-allow nggak? Nggak ada tulisan allow ininya, Kak. Ada Yaudah coba langsung. close. Coba close deh. Kamu klik kanan di sini. Run as administrator. Ada low yes gitu nggak? Nggak ada. Nggak ada sih. Karena belum Langsung beres. langsung ada aja. Nah, ini bentar ya. Nomor 3, nomor 1, nomor 1. Hmm, ini klik app-nya, play, klik play. Uh, ini pip install Kivi nih coba. Pip install Kivi. Ketik. Typo itu. Gimana ceritanya? Bentar. Enggak.
Coba ini di play. Nah, ada. Tadi berarti siapa? Si Daryl nggak harus di uninstall dulu ya? Bisa gitu tadi. Ini hasilnya. Udah semua berarti ya? Ada yang masih belum jalan nggak nomor satu ya? Udah ya? Sip. Kalau udah kita mulai aja. Jadi hari ini kita akan masuk untuk pembuatan aplikasi mobile development-nya ya. Jadi gimana sih caranya untuk ngebikin aplikasi itu? Nah, sebelum itu apa itu mobile development atau pengembangan seluler? Ada yang mau kasih ide? Apa itu pengembangan seluler atau mobile development? Ya, ayo, 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 ayo. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Yang buat ngirim pesan gitu, Kak. Bisa ya, atau sebenarnya aplikasi HP gitu ya, yang namanya pengembangan seluler itu. Nah, jadi kita akan membuat aplikasi yang sejenis itu, dan caranya kita seperti yang di Python Pro 1 atau Python Start 2 ya. Dia butuh yang namanya kayak PyQt5, tapi sekarang kita akan pakai yang namanya Kiwi. Ya, Kiwi itu membuat apa library untuk pengembangan seluler ya, bebas. Nanti dia kenapa kita pilih Kiwi? Karena Kiwi ini bisa multi platform. Jadi nanti pas kalian bikin di komputer itu nanti bisa dijalankan juga di HP. Ya, nah, itu akan kita buat hari ini ya. Jadi nanti sama seperti PyQt5, ketika kita pengen bikin aplikasi, kita butuh dulu widget-widgetnya, eventnya apa, baru kita bisa jalankan. Nah, contoh sederhana seperti yang udah kalian jalankan, itu ada from Kiwi app, import app, terus nanti tinggal kelasnya apa ya untuk si aplikasi utamanya dan jalankan ya. Nah, nanti yang di nomor satu sampai nomor berapa ya? Kayak sampai ujung itu nomor 5, 6, 7, 8 gitu. Itu kalian cukup jalankan aja karena kodenya udah dibuat ya. Kalian tinggal analisis saja, lihat oh kodenya seperti ini kalau mau bikin aplikasi munculin satu window gitu. Oh, mau nampilin button kayak gini ya. Oke? Jadi kita akan membuat bagian-bagiannya ya gitu hari ini. Nah, untuk urutannya kita akan membuat dulu antarmuka, baru ke layout dan ke screen manager. Elemen antarmuka itu kita sebutnya sebagai widget. Widget bisa apapun, bisa dalam bentuk label, button, ya, atau gambar. Itu bisa juga, kemudian ada video, ya. Dan kita perlu simpan ke dalam sebuah variabel. Supaya apa? Supaya bisa kita tampilkan, ya. Nah, gimana caranya? Jadi nanti kalian tinggal bikin aja dev build, lalu return widget. Itu nanti akan dimunculkan nih si widget-widgetnya tadi. Ya, nanti kita bisa lihat contohnya dari yang nomor 2 ya. Nomor 2 itu ada untuk menampilkan tombol ya. Nah, itu ketika sudah buat widgetnya, kita butuh wadah untuk menyimpannya yang disebut sebagai layout. Layout itu adalah tata letak untuk kita membuat aplikasinya. Nah, nanti kalian akan buat seperti itu ya contohnya. Layout itu ada vertikal sama ada horizontal. Jadi nanti kalau misalnya horizontal ya berarti menyamping kanan, vertikal ke bawah yang memanjang. Terus event. Event itu apa? Event itu kalau misalnya kita klik salah satu tombol, nanti dia akan menjalankan sesuatu, gitu ya. Nah, itu kita pakai yang namanya on, ya, on press. Nanti kita tinggal panggil aja fungsinya apa ketika dia dijalankan, ya. Terus
Ada yang namanya screen manager. Jadi kan kalau alasan lainnya kenapa kita pakai Kivi, kalau di PyQt kemarin kan kita ngebikin projectnya itu satu layar itu satu file. Nah, sekarang dengan Kivi kita bisa membuat banyak layar dalam satu file doang karena udah ada manajernya. Jadi nanti kita perlu daftarin semua layarnya ke manajer supaya nanti bisa dikelola ya atau gampang kita maintain. Oke, gitu ya. Ada pertanyaan dulu sejauh ini sampai screen manager. Belum ya, clear ya. Oke, kalau clear kita akan langsung saja praktekin ya. Jadi nanti kita akan membuat seperti apa? Kita akan membuat tampilan aplikasinya kayak gini ya. Nah, ini kayak gini. Untuk yang pertama, yang nomor satu tadi sampai selesai itu udah ada kodenya. Jadi kalian tinggal jalankan aja ya. Nanti kalau udah dijalankan di play, kalian checklist submit. Oke? Ada pertanyaan dulu? Kalau belum ada pertanyaan, kita akan langsung praktekin aja. Semuanya boleh share screen dulu aja untuk bagian ini ya. Silakan di share screen semuanya. Ini kok loading banget kok gini. Nah, ini langsung submit semua. Ya, di play habis itu submit ya. Di play, checklist, submit gitu. Ah, betul nih kayak Faiza. Sambil dilihat aja kodenya ya, karena emang udah dibuatin. Jadi kalau udah di play, udah bisa, udah ngerti, oh ya udah submit checklist ya. Lanjut nomor 2. Oh, nomor 2 itu berarti tampilan di layar metodenya build ya. Nah, ini Daryl udah join lagi. Daryl, tolong share screen Daryl. Coba share screen semua layar ya. Nah, udah. Kemudian kamu minimize saja. Minimize Google Chrome-nya. Eh, sorry. Ini klik kanan di sini. Di Algo VS Code-nya. Klik kanan. Run as administrator. Ya, oke.
Coba login ulang ya, Daryl. Udah? Coba di play dulu, Daryl. Nah, saya udah bisa ya. Oke. Nah, ini apa? Di play aja ya dari nomor 1 sampai nomor 5. Ntar kita baru masuk ke bagian berikutnya, 5 menitan lah ya. Baru masuk ke bagian berikutnya. Yang mau 3 itu bagian button kok bisa berganti gitu warnanya, Kak. Iya emang. Jadi kalau Kivi itu defaultnya udah gitu ya. Kamu ngebikin button, dia nanti berubah ganti warna. Kalau yang sebelah kirinya kan teks, dia bukan button, jadi ya nggak bisa diklik. Warna buttonnya nggak saya ganti, nggak bisa. Per sekarang nggak bisa ya. Udah ya, bisa semua. Kita langsung lanjut aja. Kalau gitu, belum deh. Sebentar, 4 menitan lagi ya. Udah ya. Nah, saya nanya yang mau 3 sama 4 itu bedanya apa?
Apanya? Oke, kita mulai aja ya. Nah, untuk ke nomor berikutnya, keretakan share screen. Outputnya beda ya, sesuai sama soal. Oke, ntar kita akan masuk ke pembuatan aplikasinya yang hari ini. Nah, jadi gimana sih caranya? Kalian tinggal klik aja ya. Kan nomor satu udah tuh, kita ke nomor dua ya. Di nomor dua kita baru mulai ngoding ya. Jadi nanti kita akan membuat beberapa halaman di sini ya. Nah, boleh minta tolong dibacain dulu ya soalnya sama Galang. Tolong dibacain yang warna biru ini Galang. Buat antarmuka layar utama, gunakan tata letak vertikal, parameter ori- orientasi, parameter padding, dan spasi untuk menambah padding. Dua, buat kelas s- screen button dan Anda sendiri. Tulis ulang metode on press agar dapat beralih ke layar lain. Tiga, tambahkan layar kosong untuk menguji cara kerja tombol lompat. Nomor dua, tolong bacain sama Rif. Rifnya nggak ada nih. Ernest tolong bacain Ernest nomor dua ini. Pertama, buat antarmuka layar pertama. Yang kedua, tempatkan tombol dan label di berbagai bagian layar. Misalnya seperti yang ditunjukkan pada contoh. Yang ketiga, program transisi menggunakan tombol kembali untuk kembali ke layar utama. Oke, thank you Galang Ernest. Nomor tiga, tolong bacain Balkis ya. Nomor berapa tadi Kak? Ini, ini yang warna biru. Yang nomor tiga, gimana sih? Buat antarmuka. Buat buat antarmuka layar kedua, susun tombol label eh dan kolom input. Tetapkan ukuran strip untuk masuk. Program transisi menggunakan tombol kembali untuk kembali ke layar utama dan tindakan menggunakan tombol OK. Oke, thank you ya. Berikutnya Reza, tolong bacain yang warna biru ini ya. Program sendiri layarnya sesuai keinginan Anda. Gunakan dokumentasi untuk mempelajari tentang widget Kivi tambahan. Linknya dibaca, Hmm, Kak. nggak usah. Oke, sip. Thank you semuanya ya. Nah, kita udah baca ya. Jadi kita akan membuat kayak menu, terus nanti di setiap menunya ada button, di mana dia bisa memindahkan ke layar yang berbeda, gitu ya. Nah, ini udah kadot buat ya sebenarnya. Dan dia nanti hasilnya akan seperti ini nih. Nanti kalau kita klik, itu nanti dia akan mengarahkan ke menu-menu yang berbeda gitu ya. Nah, ya. Jadi itu akan kita buat hari ini ya. Untuk langkah pertama, ini kadot pindahin aja ya dari yang udah kadot buat sebelumnya. Untuk langkah pertama, kita akan melakukan import dahulu. Jadi kalian import dulu apa aja sih yang dibutuhin ya. Nah, kalian import dari Kivi-nya. Ya, kalian import dari Kivi-nya. Kemudian kalau sudah kita buat kelas screen button. Jadi ini untuk apa? Template semua screen ya. Nah, nanti dari template semua screen itu kita akan bikin layar-layar bagian-bagiannya. Untuk bagian pertama itu main screen ya. Dan nanti kalau sudah kita tinggal panggil aja di My App untuk bikin manajernya ya. Nah, nanti kalau sudah kalian tinggal jalankan. Jalankannya dengan cara di return habis itu di myapp.run. Oke. Nah, jadi dia tampilannya seperti ini ya. Ini kalau kalian jalankan, dia akan muncul satu layar main menu ya. Main menunya ya udah kayak gini. Dan belum ada yang bisa diklik ya. Karena kita masih membuat dia statis. Oke?
Kayak gini ya. Nah, silakan boleh langsung dibuat aja. Ntar kalau nemu baris yang bingung tanyain ya.
Udah, yang sudah, tolong ketik di chat Zoom ya, angka 1, biar kita masuk ke second screen. Kok kayak gini Kak? Kayak gimana maksudnya? Kak punya aku aktiviran item doang. Oh, nih bentar, pada screenshot kirimin dulu ke chat Zoom ya. Itu ada yang typo berarti. Nah, silakan boleh. Yang ada problem boleh share screen. Yang nggak bisa share screen. Nah, Giana, ini di close dulu coba Giana. Hmm,
Scroll bawah Giana. Oh ini return SM-nya belum ada ini. Ini nih, punya kamu mana? Ya, baik. Set. Ada lagi yang belum bisa? First. Coba ini scroll ke atas apa sih error? Ini scroll ke atas di sini terminal ya. Lagi. Kenapa sih nggak ada yang error tuh? Coba play aja. Ini bisa. Emang belum bisa diklik. Kan karena tuh udah bilang. Udah ya. Sip. Kalau udah kita lanjutin. Kita akan lanjutin lagi. Nah, udah ada main screen. Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua ya. Ke bagian kedua itu berarti kita akan menambahkan untuk layar ketiga sama layar keempat dulu aja ya. Jadi kalian tambahin kelas yang layar ketiga sama layar keempat. Nah ini third screen-nya. Kemudian yang fourth screen-nya dia seperti ini ya. Nah dibuat ini di bawah yang apa? Add widget H1 ya alias yang first screen. Ya kalian tambahin untuk third screen sama fourth screen kayak gini. Ya ditaruh di atas yang My App. Oke, dibuat dari baris 33 sampai 65 ya. Silakan. Yang mau lihat dari screenshot nih ya, Kadot kirimin ke chat.
Nah, eh jangan lupa kalau misalnya udah di play itu tambahin di bawahnya ya screen manager. Kan kita harus daftarin juga tuh ke manajernya. Jadi kita tambahin yang first sama yang eh oh yang third sama yang fourth ya. Yang first belum ya? Nggak apa-apa guys. Kita buat dulu yang third sama yang fourth. Nah, taruhnya di bawah yang main ya. 69 sama 70. Oke. Ya nanti apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau kalian sudah play maka dia akan muncul ini ya apa? Layar 3 sama layar 4 udah bisa kita klik. Tuh ya. Oke. Sip. Langsung dibuat saja.
Udah semua? Yang udah ketik angka 2 di chat Zoom. Ah, mantap. Reza udah nih. Oke, Ernest juga udah. Keren. Udah muncul ya? No errors ya? Good job. Mana? Share screen. Yang error, itu ya, udah ada di chat Zoom. Boleh dilihat dari chat Zoom aja. Yang error dan nggak bisa silakan. Ayo, mana? Galang? Udah? Berarti nggak ada, udah bisa semua ya? Oke, sip. Nah, coba di-review dulu ya selama 5 menit ini. Silakan dilihat dulu kodenya. Ada yang punya pertanyaan dahulu. 5 menit ini kita sesi tanya jawab. Habis itu kita selesai dulu aja sampai situ. Ini sebenarnya kan ada layar satu sama ada layar 2. Itu lumayan panjang ya. Jadi nanti kita akan bahas itu di pertemuan berikutnya aja. Atau di kelas ekstra juga ya. Nanti kita bahas. Oke? Memang belum bisa ke screen selanjutnya. Bisa. Yang 3 sama 4 ya. Satu sama 2 nggak bisa. 3 sama 4 doang yang bisa. Satu sama 2 error nanti. Sudah ada pertanyaan lagi? Kak itu pakai tim apa VSC-nya? Oh, Kak pakai apa ya? Dracula, Dracula. Kamu cari di extension Dracula. Ah, Dracula tim official. Sebenarnya di VS Code tuh ada patch tau. VS Code patch namanya. Nah, kan. Cuman nggak tahu bisa muncul nggak ya nanti. Nah, nanti kalian punya hewan peliharaan nih. Oh, nggak muncul, eh. Harusnya muncul di sini nih. Ada VS Code patch ya. Patch.
Udah nggak bisa. Harus kamu bisa itu. Harus disetting dulu kok kalau tidak cepat nanti muncul di bawah. Iya, banyak kayak settingannya. Ntar deh. Yang biasa tuh kalau yang nggak dari algo itu bisa langsung muncul. Tapi biasanya langsung muncul deh. Heeh, muncul kan, harusnya di bawah kan. Saya nggak tahu udah. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya. Sip. Jadi hari ini kita udah cukupkan dulu aja. Kalian udah tahu gimana caranya ngebikin eh, aplikasi untuk menggunakan Kivi, ya. Kalian tahu gimana caranya penggunaan widget, penggunaan layout, sama menggunakan screen manager. Nah, nanti dari tiga hal itu kita akan coba tambahkan lagi ya. Berarti ada PR yang layer 1 sama layer 2. Kemungkinan akan kita bahas di kelas ekstra. Jadi nanti apa hadir aja ya di kelas ekstranya digabung sama kelas hari Jumat. Kayaknya di hari Selasa. Hmm, ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kelasnya ditutup? Saya belum selesai bikinnya, Kak. Nggak apa-apa. Nggak apa, nggak apa, Faiza. Ini Kak Daud kirimin screenshotnya ya di chat Zoom. Di chat Zoom, di grup WhatsApp ya. Ntar kalau ada error kita bahas di pertemuan berikutnya. Tuh, ada lagi? Kalau belum ada, kita cukupkan aja ya untuk kelas hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ya, bye-bye. Selamat pagi Galang, Rif, Balkias, Reza, Faizi, Faiza, Ernest, Diana, Daryl. Bye. Ya, terima kasih, Kak. Thank you, Kak. Ya, terima kasih ya.